Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Mas Mbak semua, kita bertemu di mata kuliah PKN ya. Mas Mbak semua, pastinya Anda di sini karena baru pertama kali pertemuan. Mas Mbak semua nanti jangan lupa WA saya ya. Japri saya seperti itu. Mas Mbak semua, untuk materi yang pertama ini adalah yaitu landasan hukum dan sejarah pendidikan kewarganegaraan ya. Ini nanti kita akan membahas banyak sekali Mas Mbak semua ya tentang landasan hukumnya, sejarah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian Mas Mbak semua, ini adalah dari landasan ilmiah. Kita lihat dari dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Setiap warga negara itu dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu, diperlukan pembekalan ipteks yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, ya, nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup di setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lihat dari objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Objek material PKN adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non-empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Objek formal PKN adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara. Kita lihat dari objek pembahasan PKN, menurut keputusan Dirjen Dikti nomor 267/Dikti/Kep/2000 itu meliputi pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama itu pengantar PKN. Kemudian ada dari pengantar PKN itu di breakdown lagi, yaitu dari sejarah PKN di perguruan tinggi, hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan bela negara, kemudian demokrasi Indonesia, dan hak asasi manusia. 2 itu wawasan Nusantara. 3 ketahanan nasional. 4 politik dan strategi nasional. Kita lihat dari rumpun keilmuan. Pendidikan kewarganegaraan itu dapat disejajarkan dengan civic education yang dikenal di berbagai negara. PKN itu bersifat interdisipliner, yaitu antar bidang, bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan itu diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi, dan sebagainya. Kemudian salah satu landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Kemudian B
itu adalah pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian untuk pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. D. Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Makanya Mas Mbak semua, ini tadi merupakan landasan hukum, di mana landasan hukum di Undang-Undang Dasar 1945 ini pastinya menyatakan dari kedudukan di dalam hukum, pemerintah itu wajib menjunjung hukum, ya, pemerintah seperti itu. Kemudian tiap-tiap warga negara itu pastinya berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara dan lainnya. Kemudian kita lihat dari sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi Mas Mbak semua. Perkembangan PKN sejak pemerintah Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, dasar hukum PKN, serta peran PKN dalam menghadapi tantangan masa depan bangsa Indonesia di era globalisasi. Kita lihat itu ada dari pendidikan pendahuluan, ya. Kita lihat ya dari pendidikan kewiraan itu ada PKN, ya, diberikan lagi ke Walawa, ya. Kemudian masyarakat instansi ini dari pendidikan pendahuluan, dari TK, SD, SMP. Kemudian dari yurisdis itu kita lihat dari ada historis dan tantangan masa depan dan bangsa. Ini nanti dari sejarah pendidikan kewarganegaraan itu pastinya akan kita kaji, ya, di ini. Pastinya Anda itu apa sih Walawa, seperti itu, ingin tahu Walawa. Walawa itu wajib latih mahasiswa, di mana wajib militer di Indonesia dikenal dengan Walawa atau wajib latihan mahasiswa. Nah, berlaku pada tahun 1968, merupakan hasil kerjasama antara Departemen Pertahanan dan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Diberlakukan di 8 perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Erlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin, serta Universitas Sumatera Utara. Inilah Mas Mbak semua, Walawa, di mana wajib militer di Indonesia ini dikenal dengan Walawa yang pastinya diikuti untuk wajib latihan mahasiswa. Nah, ini pastinya kita lihat dari di 8 perguruan tinggi negeri seperti itu, ya. Kemudian pendidikan kewiraan. Pendidikan kewiraan ini dimulai tahun 1973, ya, sampai untuk 1974. Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dan bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD, ya, sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah
dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut itu diberikan di perguruan tinggi dalam bentuk kewiraan, ya. Mas Mbak semua, kita bisa lihat di sini bahwa pendidikan kewiraan itu merupakan dari kurikulum pendidikan nasional, ya. Pastinya ini nanti tujuannya yaitu dari menumbuhkan kecintaan pada tanah air, ya. Nah, itu diikuti dari pendidikan yang paling rendah. Kita lihat dari pendidikan di SD, ya, sampai makanya itu PBBN kan dibagi menjadi 2, Mas Mbak semua. Yang tahap pertama itu diberikan dari SD sampai ke SMA, karena pastinya untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah atas itu masih menggunakan tahap awal. Kemudian untuk perguruan tinggi, ya, itu menggunakan tahap yang kedua atau tahap lanjut seperti itu. Kemudian pada penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal dari PKN berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973 merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di perguruan tinggi. Di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan pendidikan kewiraan dan pendidikan perwira cadangan di perguruan tinggi. Kita lihat dalam pelaksanaannya, Mas Mbak semua, pendidikan Pancasila adalah mata kuliah, ya, yang dikembangkan berdasarkan konsep kurikulum 2013 dan mempertimbangkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI sebagai rujukan kriteria kualitas lulusan. Ya, perlu Anda ketahui, Mas Mbak semua, bahwa pendidikan Pancasila itu adalah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan konsep kurikulum 2013, ya. Ini mempertimbangkan dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Pastinya sebagai rujukan itu nanti yaitu kriteria kualitas lulusan gitu. Kemudian visi dan misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, visi itu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Ya, pastinya ya kita itu mengetahui bahwa kita lihat dari visi dari pendidikan Pancasila, karena ini kaitannya dengan perguruan tinggi, kaitannya pastinya kepribadian sivitas akademika dengan bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita lihat dari misinya, mengembangkan potensi akademik peserta didik, ya. Kita lihat dari misinya. Kemudian B, menyiapkan peserta didik untuk dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. C, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. D, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik, ya, yaitu dari misi akademiknya, sintetik disiplinnya, ya. Kemudian kita lihat dari membangun budaya berpancasila, ini kaitannya dengan misi sosial kulturalnya. Kemudian ada juga untuk mengembangkan peserta didik untuk hidup berkehidupan dalam masyarakat, ini misi psikososialnya, yaitu dari sosial,
dari kultural, ya, dari akademik. Ini pastinya semua itu merupakan misi dari pendidikan Pancasila, ya, gitu. Kemudian setelah kita mengetahui visi dan misi pendidikan Pancasila, maka tujuan pendidikan Pancasila itu tujuannya apa, seperti itu, ya. Pastinya dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk mengkaji Pancasila secara akademik, yaitu kaitannya dengan genetif objektif, ya, dan menjadikan Pancasila sebagai perspektif untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan negara. Inilah Mas Mbak semua tujuan dari pendidikan Pancasila. Kaitannya dengan tujuan ini, kenapa pendidikan Pancasila diberikan di perguruan tinggi? Pastinya di dalam pembelajaran itu nanti untuk para mahasiswa bisa mengkaji secara akademik dan pastinya menjadikan Pancasila ini sebagai perspektif untuk kaitannya mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan negara. Kemudian pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, perlu Anda ingat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar, ya, 1945 itu yaitu pastinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan diberikan tujuan ini, dengan diberikan pendidikan Pancasila itu di perguruan tinggi, Mas Mbak semua, itu pastinya merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan kita itu ada pendidikan, ya. Ketika kita lihat dari KKNI itu tadi pastinya di breakdown, Mas Mbak semua, kita lihat dari pendidikan sekolah dasar itu adalah merupakan pendidikan yang paling rendah, ya, karena pendidikan paling dasar itu adalah pendidikan yang paling bawah. Kemudian yang paling tinggi itu adalah perguruan tinggi yang kaitannya dengan S3, seperti itu. Kemudian kita lihat secara spesifik, tujuan Pancasila di perguruan tinggi adalah yang pertama, ini adalah memperkuat implementasi Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. 4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal bangsa Indonesia. Kemudian kita lihat dari ruang lingkup materi Pancasila itu meliputi yang pertama, Mas Mbak semua, bahwa pengantar pendidikan Pancasila ini pokok bahasannya itu menjelaskan dari latar belakang pendidikan Pancasila, kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter, landasan hukum pendidikan Pancasila, kerangka konseptual pendidikan Pancasila, visi dan misi tadi ya, kemudian tujuan pendidikan Pancasila. Pastinya di dalam desain mata kuliah ini kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita lihat dari ruang lingkup materi pembelajaran dan penilaian. 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pastinya di dalam pokok bahasan ini akan mengkaji dinamika Pancasila pada era pra-kemerdekaan, era awal kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. 3. Pancasila sebagai dasar negara. Pokok bahasan ini akan mengkaji hubungan Pancasila dengan proklamasi, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Kita lihat yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Pastinya pokok bahasan ini akan mengkaji pengertian sejarah ideologi, Pancasila dan ideologi dunia, Pancasila dan agama. Pancasila sebagai sistem filsafat pokok. Bahasan ini akan mengkaji pengertian filsafat Pancasila, hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika, ini pastinya nanti akan mengkaji dari pengertian etika, etika Pancasila, Pancasila sebagai solusi problem bangsa, seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh adalah Pancasila sebagai dasar nilai. Ini nanti akan mengkaji dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ketika kita tadi sudah mengetahui Mas Mbak semua ya dari sejarahnya ya, kemudian dari dasar pemikiran dari PKN itu sendiri, maka Mas Mbak semua silahkan Anda kerjakan ya dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama itu adalah Anda jelaskan dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. 2. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu Anda tadi jelaskan seperti itu ya. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Jangan lupa Anda presensi di Siakat untuk pertemuan PKN di pertemuan pertama hari ini. Terima kasih Mas Mbak semua ya. Semoga materi yang Bu Siti sampaikan ini tadi Anda memahami tentang kaitannya ya sejarah dan dasar pemikiran PKN. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.